Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah inovasi kurikulum akan menjelaskan tentang anatomi dan desain kurikulum di sekolah dan madrasah. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anatomia, yang berarti memotong. Sedangkan dalam pembahasan kita kali ini, anatomi kita artikan sebagai bagian atau komponen. Adapun kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun anatomi kurikulum dapat dibagi kepada 5 hal. Yang pertama, tujuan, isi atau materi, strategi, media, dan evaluasi. Adapun tujuan kurikulum dapat dikelompokkan kepada 2 hal. Yang pertama, perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dan yang kedua ialah didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Sedangkan menurut Bloom, tujuan kurikulum dapat dibagi kepada 3 bidang atau 3 domain. Yang pertama, domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Dan selanjutnya yaitu isi atau materi kurikulum. Isi atau materi kurikulum adalah semua yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan. Adapun sumber materi pembelajaran dapat diraih ataupun dapat dicapai dari berbagai sumber. Sumber yang pertama yaitu masyarakat, siswa, media, dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara umum, isi atau materi kurikulum dapat dikelompokkan kepada 3 hal, yaitu logika, etika, dan estetika. Pada hakikatnya, isi atau materi kurikulum adalah semua pengalaman dan kegiatan yang disusun dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang terakhir yaitu strategi kurikulum. Adapun strategi dapat dibagi kepada 3 hal ataupun dapat dikelompokkan kepada 3 hal. Yang pertama, exposition learning dan discovery learning. Yang kedua, role learning dan meaningful learning. Dan yang terakhir adalah group learning dan individual learning. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari penyaji pertama. Yang keempat adalah media. Media adalah sumber belajar. Secara luas dapat diartikan seperti manusia, benda, peristiwa yang memungkinkan bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dengan kata lain, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan dalam sebuah pembelajaran. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi adalah tindakan untuk menilai penilaian hasil pembelajaran dalam arti khusus, sedangkan secara umumnya yaitu menilai dalam hasil pendidikannya. Evaluasi merupakan salah satu komponen dari kurikulum. Dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, baik hasil dari peserta didik, guru, ataupun proses pembelajaran itu sendiri. Evaluasi ditujukan menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan serta menilai hasil proses pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan. Yang keenam adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran.
ataupun RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan akan dijabarkan dalam silabus. Adapun langkah-langkah dalam menyusun RPP ini, yang pertama ialah merumuskan dan menganalisis tujuan, yang kedua menetapkan dan mengembangkan materi isi, yang ketiga menetapkan kegiatan pembelajaran, yang keempat menetapkan dan mengembangkan media ataupun sumber belajar, yang kelima menyiapkan alat dan bahan, yang keenam prosedur evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah kami, yaitu Prota, Prosem, dan kalender pendidikan. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang Prota. Nah, Prota ini yaitu program tahunan yang merupakan program umum pada setiap mata pelajaran pada awal tahun ajaran. Program tahun ini sebagai pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam program tahun ini, yang pertama, kita harus mengidentifikasi jenis kegiatan non tatap muka. Yang kedua, menghitung pokok pembahasan tatap muka. Yang ketiga, menghitung alokasi waktu yang tersedia untuk setiap jenis kegiatan. Yang keempat, merumuskan prota atau program semester. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang Prosem. Nah, Prosem ini yaitu program semester yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada program semester tersebut. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya didasarkan pada materi yang tertuang dalam SKKD. Prosem atau program semester dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlahnya, pokok pembahasan yang ada di dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Nah, penyusunan Prosem ini atau program semester ini berfungsi sebagai acuan menyusun satuan pelajaran, acuan kalender, kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Nah, langkah-langkah yang harus kita capai atau yang harus kita lakukan dalam melakukan pembuatan Prosem ini, yang pertama menghitung jumlah minggu atau hari efektif dalam semester yang ada dalam kalender pendidikan. Yang kedua, menghitung jumlah jam pelajaran efektif untuk tatap muka dan non tatap muka, dihitung dengan jumlah minggu efektif dan jam pertemuan. Yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu berdasarkan pokok bahasan dan GBVV, jumlah efektif tatap muka dan kegiatan pada jam efektif dan non tatap muka. Yang ketiga, merumuskan program semester atau Prosem, alokasi waktu per semester. Yang ketiga yaitu tentang kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini yaitu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang menangkup permukaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Dalam menyusun kalender pendidikan, guru harus mampu belajar efektif untuk membentuk kompetensi peserta didik dan menyelesaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dimiliki peserta didik.